Apa yang bisa kita lakukan saat berhadapan dengan siswa yang mengalami trauma? Ini adalah video tentang bagaimana cara menghadapi siswa yang mengalami trauma di sekolah dan bisa dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Sebagian besar konten ini berasal dari kegiatan tim relawan trauma healing MGBK Kabupaten Ciamis saat kegiatan tanggap bencana susur sungai di MTS Harapan Baru Cijantung Ciamis. Sebelumnya sedikit membahas tentang apa itu trauma. Di mana trauma ialah reaksi emosional terhadap situasi yang sulit, situasi yang membahayakan dan menyengsarakan. Contohnya bencana alam, kecelakaan, kematian, kehilangan orang yang dicintai atau apalah itu yang termasuk ke dalam situasi yang saya sebut tadi. Nah, karena kita sebagai guru bimbingan dan konseling memiliki kewenangan yang terbatas dalam hal ini ketika berhadapan dengan siswa yang mengalami trauma. Jadi hanya gejala-gejala ringan atau gejala-gejala awalnya saja yang mungkin bisa kita bantu untuk menurunkannya. Jadi contoh ketika siswa tersebut mengalami kecemasan berlebihan, kita bisa tolong dengan beberapa teknik relaksasi, merestrukturisasi kembali pikirannya. Kenapa dia mengalami gejala-gejala kesedihan yang mendalam itu? Karena dia terlalu mengeneralisasikan hal-hal yang berhubungan dengan kejadian bencana tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat dari sudut pandang manajemen trauma. Ada secara garis besar ada 5 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, asesmen kebutuhan lapangan. Yang kedua, intervensi awal. Ketiga, asesmen keadaan siswa atau keadaan konseli. Yang keempat, treatment. Dan yang kelima, monitoring. Pertama, asesmen kebutuhan lapangan. Ini sangat diperlukan karena akan menjadi dasar dari langkah-langkah apa yang akan kita lakukan nanti untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini juga akan menentukan efektivitas dari langkah-langkah yang tadi saya maksud. Gambaran ketika asesmen kebutuhan lapangan itu yang pertama adalah kita pastikan korban selamat berapa, kemudian siswa yang menyaksikan kejadian langsung berapa, seperti itu. Karena kembali lagi ke definisi trauma atau orang yang paling berpotensi terkena trauma adalah korban selamat dan juga orang yang menyaksikan kejadian itu secara langsung. Kemudian dari pihak sekolah juga belum merencanakan apa yang akan mereka lakukan kepada atau apa bantuan yang akan mereka berikan kepada korban bencana tadi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu berdasarkan hasil penelusuran kebutuhan lapangan. Yang pertama itu home visit kepada siswa yang rumahnya dekat dengan atau yang berada di daerah Ciamis. Ada sesi online juga dibutuhkan untuk siswa atau korban yang rumahnya tidak berada di daerah Ciamis atau rumahnya jauh. Karena ternyata ada yang dari Cilacap Jawa Tengah, ada yang dari daerah Priangan Barat seperti itu kalau saya tidak salah juga. Dan selanjutnya butuh sesi konseling untuk menangani beberapa anak yang memang terlihat mengalami gejala-gejala berat. Itu hasil dari penelusuran lapangan. Kemudian yang selanjutnya ialah praintervensi. Praintervensi itu tujuan utamanya memastikan kebutuhan akan rasa aman dari korban terpenuhi. Tujuan selanjutnya
bisa jadi untuk menurunkan gejala-gejala trauma yang sudah ada, menurunkan tingkat kesedihan, menurunkan tingkat kecemasan, atau menurunkan stres yang ada pasca bencana. Dengan banyak mengajak korban bercerita, tidak membiarkan dia terus-menerus sendiri dalam waktu yang lama. Jadi inilah contoh yang bisa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah kegiatan pra-intervensi ini. Termasuk yang sering kita lakukan di sekolah, ya katarsis anak-anak ketika dia memiliki pengalaman-pengalaman traumatis gitu. Yang selanjutnya ialah asesmen. Jadi kami melakukan 2 asesmen. Yang pertama ada asesmen secara kualitatif, yakni dengan wawancara dengan siswa, wawancara dengan korban, maksudnya dengan orang tua korban atau dengan guru korban. Yang kedua ialah asesmen secara kuantitatif, yakni dengan menyebarkan angket secara online melalui Google Form. Contoh angketnya sebagai berikut. Dan ini jika teman-teman membutuhkan bisa silakan menghubungi saya, nanti akan kita sharing karena ini didapat juga pada saat saya mengambil mata kuliah konsentrasi konseling pasca trauma. Dan insya Allah sudah diizinkan oleh yang bersangkutan, yakni kalau saya tidak salah dari Profesor Nandang Budiman. Nah kemudian setelah melakukan asesmen itu kita olah dan kita bagi jadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok dengan risiko tinggi yang memiliki gejala-gejala traumatis yang cukup banyak. Dan kelompok risiko rendah yang gejala-gejalanya cukup sedikit. Seperti itu. Nah nanti kemudian hasil asesmen ini kita jadikan dasar untuk kegiatan treatment. Nah, yang selanjutnya ialah treatment. Untuk resiko tinggi kita arahkan ke sesi konseling, untuk resiko rendah kita arahkan ke kegiatan kelompok besar. Kegiatan kelompok besar ini tujuannya ialah psikoedukasi. Secara lebih lengkap nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk kegiatan konseling ini memang butuh pelatihan khusus dan juga harus sudah punya pengalaman dalam menangani trauma seperti itu. Tapi jika teman-teman ingin belajar bagaimana step by step konseling trauma ini, teman-teman silahkan bisa hubungi saya. Nanti saya akan share step by step bagaimana pelaksanaan konseling trauma ini. Nah, setelah treatment itu ada kegiatan monitoring. Jadi tidak selesai di treatment saja, kita lakukan monitoring, antisipasi jikalau gejala-gejala ini masih eksis, masih ada di konseli seperti itu. Ya berdasarkan kalau kita merunut kepada DSM-5 itu kita bisa tarik kesimpulan monitoring bisa sampai ke 6 bulan. Nah jika sudah sampai 6 bulan ternyata gejala-gejala itu masih ada saja, seperti tadi kecemasan yang berlebihan, kesedihan, itu ketika berhadapan dengan hal-hal yang berhubungan dengan bencana, ya contoh tadi sungai ataupun mungkin air dan yang lainnya, bisa dikatakan bahwa dia mengalami post traumatic stress disorder. Ya, dan jadi seperti itu fungsi monitoring ini gitu. Sekian untuk penjelasan dari apa sih yang bisa guru BK lakukan dengan keterbatasannya saat berhadapan dengan siswanya yang mengalami trauma. Jadi tidak serta-merta kita harus menangani menyembuhkannya, tapi kita bisa sedikit demi sedikit mengurangi gejala trauma yang terjadi.